pengertian model DevOps. DevOps adalah perangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan development dan operasi operation. DevOps, development, dan operation mengacu pada divisi proses dan pengetahuan teknologi semua fase pengembangan aplikasi. DevOps merupakan salah satu pendekatan yang mengintegrasi pengembangan, pengujian, integrasi, dan pemantauan secara lanjut atau real time. Siklus hidup metode DevOps. The Software Development Life Cycle atau SDLC adalah proses kerja atau kerangka manajemen proyek yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan sistem TI dari awal hingga selesai. Sedangkan SDLC ini cocok untuk mengembangkan aplikasi yang mudah dievaluasi. Namun hal ini akan mengakibatkan pengembangan aplikasi secara monoton dan tidak dapat melakukan perubahan dengan cepat. Siklus hidup metode DevOps, singkatnya dari Continuous Integration, Continuous Development, juga dikenal sebagai Continuous Delivery, adalah CI atau CD. Dalam konteks DevOps, CI atau CD adalah metodologi yang bertujuan untuk mengotomatisasi dan mempercepat pengembangan bagian dan penemuan produk baru. CI atau CD adalah dua konsep praktik yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di era modern. Penjelasan dan siklus metode DevOps. Yang pertama, pada tahap perencanaan, proses identifikasi tujuan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Itu kegiatan lain pada tahap ini yaitu manajemen proyek, penjadwalan, rencana perilisan, kebijakan atau persyaratan, serta rencana awal untuk pembaharuan dan perilisan di seluruh literasi. Yang kedua, develop. Berdasarkan pada tahapan sebelumnya, tim pengembang berfokus untuk mengembangkan dan meninjau kode perangkat lunak atau IAC. Kode aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan ide yang sesuai dan dikelola dengan menggunakan sistem kontrol versi. Pengujian integrasi dan dilakukan dengan berdasarkan built-in automation tool. Yang ketiga, build. Pada tahap ini, integrasi dari berbagai modul perangkat lunak dilakukan untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk fitur produk atau produk yang dikembangkan sebelumnya. Selain itu, dapat proses evaluasi untuk mengukur tingkat kesesuaian hasil pengembangan perangkat lunak dengan persyaratan yang tetap diterapkan. Keempat, tes. Pada tahap ini, ujian otomatis dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Tujuan lain dari pengujian adalah untuk memastikan bahwa potensi kesalahan yang muncul di dalam perangkat lunak memastikan aplikasi perangkat lunak yang handal telah dikirim. Yang kelima, ada deploy. Tahap ini berfokus pada penerapan ulang perangkat. Fase ini melibatkan masalah manajemen, konfigurasi, platform, dan sumber daya target. Akan tetapi, jika berhasil diterapkan, fitur atau produk siap untuk dirilis. Keenam, ada operasi. Dalam siklus DevOps berkaitan dengan konfigurasi dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak telah penerapan, misalnya penyediaan berdaya dan pengskalan otomatis, orchestrator, dan metode runtime lainnya dapat digunakan untuk secara otomatis membuat instance dan menyesuaikan topologi dan komponen aplikasi pada saat runtime. 7. Monitor. Kinerja aplikasi yang terpantau dengan mengisi data penggunaan yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi pengecualian dan memberikan umpan balik untuk peningkatan perangkat lunak secara ulang. Penelusuran dan diagnostik masalah dan penting untuk memandu pengembangan aplikasi di seluruh siklus rilis. Kelebihan dan kekurangan model DevOps. Kelebihannya, siklus pengembangan yang lebih banyak, meningkatkan kualitas dan
Dan fleksibilitas, respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar untuk meningkatkan otomatis biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemeliharaan yang lebih baik, meningkatkan praktik keamanan, menghasilkan keterlibatan tim dan produktivitas yang lebih baik karena tanggung jawab kolektif. Tantangan penerapan metode DevOps harus berubah kebiasaan untuk kebudayaan dalam pengembangan proyek. Kurangnya ketersediaan profesional DevOps, kurangnya pengetahuan DevOps dapat menyebabkan masalah dalam iterasi berkelanjutan proyek otomatis. Penutupan software engineer yang ahli merupakan lokasi yang kuat. Implementasi penerapan mode DevOps, implementasi penerapan DevOps dalam aplikasi screening COVID-19. Screening merupakan aplikasi screening untuk maupun lembaga kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Screening COVID-19 dikembangkan atas banyak permintaan dari puskesmas yang menginginkan agar di lembaganya terdapat aplikasi untuk screening pasien. Pengembangan aplikasi screening COVID-19 juga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dalam menangani pandemi yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia. Implementasi dan model DevOps. Screening COVID-19 merupakan perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan dalam bahasa pengemanan PHP dengan kerangka Laravel. Dalam pengembangan dan pemeliharaan, screening menggunakan prosedur pengembangan sistem atau SDLC, merupakan metodologi untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara informasi dan proses sistem. Metodologi penelitian ini menggunakan DevOps Life Cycle seperti ini. Ada continuous development. Pada fase ini terlibat di dalam prosesnya perencanaan coding perangkat lunak proyek disepakati dan dilakukan pada fase perencanaan, kemudian pengembangan merupakan kode aplikasi. B. Continuous testing. Pada fase perangkat lunak yang dikembangkan akan diuji secara terus setiap kali ada perubahan atau commit dari pengembang. Alat uji yang dapat digunakan seperti SNG, Selenium, Junit, dan sebagainya. Perbedaan testing pada Agile dan DevOps. Testing pada Agile, tes sedini dan sesering mungkin. Testing dengan DevOps, tes terus menerus. Otomatis pengujian sebanyak mungkin, hampir semua dilakukan otomatis. Integrasi dan pengujian berkelanjutan merupakan nilai lebih. Integrasi dan pengujian berkembang adalah kode yang berpotensi dapat dikirim pada akhir sprint. Kode ini berpotensi dapat dikirim mengikuti setiap integrasi. Continuous interaction ini merupakan inti dari seluruh siklus hidup DevOps, di mana integrasi pengembangan perangkat lunak dan proses operasional dilakukan. Setiap commit yang dilakukan pengembang sedini mungkin harus dideteksi terlebih dapat bug. D. Continuous development. Deployment. Pada fase ini kode disebarkan ke server produksi, penting untuk memastikan bahwa kode tersebut digunakan dengan benar dalam server. Continuous monitoring. Fase ini sangat penting dari siklus hidup DevOps, di mana kinerja aplikasi perlu terus dipantau. Pada fase ini informasi penting terhadap penggunaan perangkat lunak perlu dicatat guna mengenali fungsionalitas aplikasi yang tepat. Hasil penelitian yang dilakukan pada screening COVID-19 sebagaimana menggunakan DevOps Life Cycle. Continuous development terlibat di dalam fase ini terhadap perencanaan dan pengembangan perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini digabungkan menjadi permintaan sistem atau sistem request yang disajikan pada proyek dan panitia pada akhir fase ini sebagai bahan pengambilan keputusan apakah pengembangan sistem dapat dilanjutkan. Berikut adalah stakeholder ini sebagai
cepat. Pada fase perencanaan juga ditentukan teknologi yang akan digunakan untuk keseluruhan proses DevOps lifecycle. Arsitektur teknologi infrastruktur yang akan dipakai pada lingkungan produksi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4. Selanjutnya ditetapkan sprint untuk melakukan coding pengembangan perangkat lunak screening sebagaimana tabel 5 di atas. Di bawah tabel 5 di bawah versioning yang dipakai adalah Git dengan server CI yang dipakai adalah GitLab. B. Continuous testing. Tapi ini lakukan integrasi build setiap kali pada commit dan push coding yang telah ditulis pengembang ke server CI GitLab. Kemudian GitLab akan melakukan pengujian unit fungsional dan API. Berikut adalah GitLab CML untuk fase testing. Continuous integration. Pada tahap ini secara keseluruhan proses DevOps dikoordinasikan oleh GitLab sebagaimana gambar berikut. D. Continuous development. Pada tahap ini terdiri dari stagi create, yaitu mendorong bridge master ke bridge 6.0 dengan tujuan agar antara mode pengembangan kode dibedakan dengan mode produksi. Tag deploy itu menyebarkan lingkungan produksi untuk selanjutnya dipakai oleh pengguna atau operat dengan GitLab CI YML. Berikut alur kerjakan. Continuous monitoring. Pada tahap ini dipantau semua aktivitas server produksi meliputi penggunaan CPU, RAM, hard disk, bandwidth, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap ada error atau yang dilaporkan guna dicatat sebagai bahan evaluasi berikutnya. Alat pantau yang digunakan adalah Zabbix seperti gambar ini. Tampilan aplikasi tampilan halaman aplikasi screening COVID-19 adalah sebagaimana berikut. Kesimpulan, DevOps adalah serangkaian produksi merupakan kombinasi antara proses pengembangan, development, dan atau operation. DevOps atau Development Operation mengacu pada divisi proses dan pengetahuan teknologi selama fase pengembangan aplikasi. Screening merupakan aplikasi screening untuk mandiri maupun lembaga kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Screening COVID-19 dikembangkan atas banyaknya permintaan dari puskesmas yang menginginkan agar di lembaganya terdapat aplikasi untuk screening pasien. Oke, terima kasih. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.